Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Summa salatu wassalamu ala asrafi sayyidil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila akhiril ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridwaka matlubi. Ilahi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-ayah. Wallahu a'lam bil murad. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tak terlimpah curah pada paduka alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadatul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita semuanya sudah bisa menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa terus menjalankan ibadah puasa. Yang mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita semuanya akan coba membahas satu kejadian yang luar biasa. Satu hari yang maha luar biasa yang ada di bulan suci Ramadan, dan itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Pasti semuanya sudah tahu malam apa. Itu adalah malam Lailatul Qadar. Malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, menurunkan para malaikatnya, menurunkan para salafus sholihinnya untuk berdoa kepada Allah, mendoakan orang yang beribadah pada malam tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar. Tadi sudah dibacakan ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan, bukan 1 atau 2 hari, tapi itu 1000 bulan. Kalau ditahunkan 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. 83 tahun. Coba usia kita hanya berapa? Rata-rata usia zaman sekarang hanya 60-65 tahun. Sedangkan Allah menurunkan rahmatnya, menurunkan ampunannya dalam satu malam dengan jangka waktu 83 tahun. Ini yang sangat luar biasa sekali. Makanya di malam ini, mangga kita sama-sama, kita bareng-bareng mencari malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tidak bisa kita dapatkan dengan kita begadang. Lailatul Qadar tidak bisa kita dapatkan dengan hura-hura. Walaupun kita melek satu malam, dari mulai maghrib sampai subuh, tapi Lailatul Qadar tidak akan pernah didapatkan kecuali oleh orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan rahmat. Tadi disebutkan khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikah, turun para malaikat. War-ruh, dan ruh. Ruh siapa? Ruh salafus sholih, ruh para anbiya, ruh para mursalin turun ke muka bumi. Untuk apa?
untuk mendoakan orang yang beribadah pada malam itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai kapan? Sampai terbit fajar. Ini malam Lailatul Qadar, malam yang ditunggu-tunggu oleh para muttaqin, malam yang ditunggu-tunggu oleh semua orang yang berpuasa. Menjadi satu kebanggaan ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kapan sih turunnya Lailatul Qadar? Para ulama berbeda pendapat tentang malam Lailatul Qadar. Tadi kebanyakannya menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sepertiga Ramadan terakhir, terutama di malam-malam kecil. Malam tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Tapi bukan hanya seperti itu. Bukan artinya kita hanya terbatas beribadah di malam-malam tersebut. Kita semua isi malam di bulan suci Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak dengan bacaan tadarus, membaca Al-Qur'an. Perbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita perbanyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa-doa yang diwariskan oleh para ulama, doa-doa yang sudah dipraktekkan oleh para ulama. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, innaka afuwun karim, engkaulah yang maha memberikan pemaaf, engkaulah yang maha mulia. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, engkau sangat merindukan, engkau sangat menyukai adalah ampunan. Fa'fu anna ya karim, wahai Dat yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami. Wahai Dat yang maha mulia, hapuskanlah dosa-dosa kami. Makanya dalam satu hadis Rasulullah mengatakan bahwa man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dalam keadaan iman, wahtisaban, dan ikhlas ridho menjalankannya tanpa ada paksaan, tanpa ada tujuan-tujuan yang lain. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka janji Allah akan mengampuni semua dosanya, baik dosa yang terdahulu yang sudah kita lewati akan Allah hapuskan. Itu dosa hablum minallah yang urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita lalai dalam sholatnya? Apakah kita lalai dalam kewajiban-kewajiban yang lainnya? Lalai dalam kewajiban kita dalam puasanya? Allah akan ampuni pada malam tersebut. Kemudian nanti akan datang Idul Fitri, kita masuk kepada satu hari di mana kita akan kembali fitrah dengan cara minta maaf kepada sesama. Tuntas sudah dosa kita kepada Allah diampuni oleh Allah, dosa kepada sesama kita minta maaf. Maka benar apa yang disampaikan bahwa orang yang telah berpuasa itu akan kembali fitrah, akan kembali fitri, suci, bersih. Dosa kepada Allahnya terhapuskan, dosa sesama manusianya diampunkan. Makanya melalui kultum yang singkat ini kami mengajak kepada semua kaum muslimin, khususnya warga SMP Negeri 1 Belanakan, mangga kita sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, terutama di sepertiga Ramadan yang terakhir. Mari kita kejar malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut dan kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diidam-idamkan. Ketika dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa sesama manusianya juga kita minta maaf, kita bersih. Kayaumin waladat ummuh, bagaikan satu hari di mana kita
dilahirkan oleh ibu. Kita dilahirkan oleh ibu kita ke alam dunia ini tanpa membawa dosa sedikit pun, tanpa membawa kehilapan, kealpaan sedikit pun. Kita bersih bagaikan kertas yang kosong yang belum ada tulisan, belum ada debu sedikit pun. Nah, di akhir bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita semuanya bisa kembali ke fitrah kita, melalui kita menemukan malam Lailatul Qadar, melalui kita saling memaafkan di hari raya Idul Fitri. Dan mudah-mudahan puasa kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena puasa adalah salah satu ibadah yang pahalanya langsung ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita di hari ini dan hari yang telah kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di hari yang akan datang puasa kita mudah-mudahan bisa dijalankan dengan rasa iman kita, rasa ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan ridhonya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin muslimin kaum muslimat rahimakumullah, sekali lagi mari kita sama-sama untuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui puasa ini. Selepas puasa mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang takwa, orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu yang bisa disampaikan untuk saat ini. Terima kasih semuanya, terima kasih atas semua atensinya. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu diberkahi olehnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.